Saudaraku, apa yang Anda lihat di tayangan ini? Pulau-pulau. Pada tayangan ini mengingatkan kita tentang kejayaan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate di masa lampau. Negeri bahari Indonesia yang juga dikenal sebagai Nusantara adalah sebuah negara kepulauan yang berbaris di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, berbaris di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Saudaraku, negeri bahari Nusantara yang indah dan kaya ini, baik kaya akan keindahan permukaan daratan dan pegunungan, maupun eksotisme pantai dan pemandangan bawah lautnya. Apakah sedang baik-baik saja? Beberapa kalangan menilai bahwa Nusantara kita ini sedang sakit, saudaraku. Sakit karena persoalan moralitas. Sakit karena negara kita ini masih memiliki banyak utang luar negeri. Sakit karena sistem pendidikan kita masih jauh dari harapan konstitusi. Simak video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tidak sesat. Puluhan ribu pulau yang merapatkan barisan, ratusan ribu etnis dan suku yang merapatkan safnya, serta ada kurang lebih ratusan kerajaan-kerajaan yang menyerahkan kekuasaannya kepada Soekarno. Ya, menyerahkan kekuasaan dan teritorinya kepada Soekarno untuk sebuah misi keadilan sosial dan penghapusan kolonialisme di muka bumi melalui pencerdasan anak bangsa. Mungkin sampai di sini kita sudah mulai paham, saudaraku. Jika masih ada yang belum paham, ayo kita sama-sama buka sejarah. Dan jika masih belum paham juga, ayo kita sama-sama tanyakan kepada politisi kita yang katanya cerdas-cerdas itu. Semoga saja ke depan rakyat kita tidak lagi merasa dikadali oleh politisi-politisi kita di negeri ini. Apa yang saya katakan sakit di awal, sesungguhnya adalah kita sebagai bangsa, seolah kebingungan dan tak tahu arah akan kita kemanakan bangsa dan negara ini. Salah satu penyebabnya karena generasi produk masa lalu mungkin tidak mau tahu, atau mungkin juga pura-pura tidak tahu tentang sejarah bangsa Indonesia ini terbentuk. Betapa sangat tak tahu dirinya dan sangat berdosanya kita hari ini kalau tak mau tahu tentang bagaimana asal muasal negara kita yang besar ini bisa terbentuk. Kami ingin jelaskan sedikit, sisanya mari kita sama-sama buka sejarah biar adil. Kami buka sedikit saja. Ada Kesultanan Tidore, Ternate, Buton, Aceh, Mataram, dan kesultanan-kesultanan lain yang dengan sukarela menyerahkan kekuasaan dan teritorinya dengan sebuah harapan besar agar kita mampu sejajar dengan negara-negara di dunia, bahkan dengan misi yang jauh lebih besar, yaitu menghapus segala bentuk penjajahan atau kolonialisme di muka bumi. Untuk mencapai misi bersama tersebut sebagai suatu bangsa, satu-satunya jalan adalah mencerdaskan seluruh anak negeri. Dan kita sadari atau tidak, hal itu merupakan utang sekaligus janji kemerdekaan. Jalan yang tepat untuk melunasi janji kemerdekaan adalah mencerdaskan seluruh anak negeri. Tanpa melunasi janji kemerdekaan terkait masalah pendidikan anak negeri, maka bangsa ini hanya akan terus menghayal tentang poros maritim dunia. Seperti saya katakan tadi, kami akan buka sedikit saja. Sekarang mari kita beralih topik. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan akan mampu terlihat elegan di mata bangsa-bangsa lain di dunia
itu tergantung siapa pemimpinnya. Sebagai perbandingan, Rusia mungkin saja tidak akan menjadi bangsa yang disegani tanpa sosok Putin di pucuk pimpinan negara itu. China mungkin saja tidak setenar dan sedikdaya seperti sekarang ini tanpa sosok Xi Jinping. Itu dalam konteks kekinian. Sekarang, mari kita ke masa lalu sedikit. Kesultanan Turki mungkin saja tak disegani Eropa dan dunia di masa lampau tanpa sosok Muhammad Al-Fatih di sana. Di awal kemerdekaan negara ini, Indonesia menjadi semua negara baru yang disegani, baik dari sisi Eropa maupun Amerika dan Rusia. Karena di zaman itu, Indonesia dipandang sebagai sebuah bangsa dengan visi yang kuat. Karena ada faktor Soekarno di sana. Di sini, kami akan menekankan pentingnya seorang pemimpin yang visioner, yang mengerti arah perjuangan bangsanya, karena mengerti tentang sejarah bangsanya sendiri. Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti sejarah bangsanya. Dari awal narasi ini kami susun, sejujurnya kami ingin mengatakan bahwa kapasitas seorang pemimpin bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kapasitas intelektual, moralitas, dan kemampuan diplomasi yang handal. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah kita bisa menciptakan atau menghadirkan sosok pemimpin kelas dunia? Sangat mungkin, saudaraku. Begini caranya. Yang pertama, siapkan bibit generasi yang bebas dari nutrisi yang haram. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai spiritualitas sejak dini. Ketiga, arahkan kepada kebiasaan cinta ilmu pengetahuan. Yang keempat, sekolahkan di lembaga pendidikan yang tepat. Dan yang terakhir, investasikan harta untuk pendidikan generasi tersebut. Akhir kata, saya doakan bangsa dan negara kita semoga kelak bisa dipimpin oleh seorang yang visioner karena mengerti sejarah bangsanya.